kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan bekal iman dan takwalah yang bisa menyelamatkan hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tidak terasa kita sekarang sudah berada di bulan Rajab, sekaligus di penghujung tahun 2025. Waktu berjalan sangat cepat, jatah umur kita semakin menipis, ajal kita semakin dekat, ibarat pedang berhunus yang setiap saat bisa saja menebas batang leher kita. Kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga tidak tahu di mana kita akan mengakhiri hayat kita. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama mengajarkan kepada kita bahwa yang mengalami pergantian waktu, peredaran massa, dan perubahan zaman adalah makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku baginya peredaran massa, karena dia ada tanpa permulaan dan ada tanpa akhir, serta maha suci dari segala sifat perubahan. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah di penghujung tahun kali ini, Khatib akan mengajak kita semua untuk bermuhasabah dan merenungkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in, an umurihi fi ma'adna, wa an jasadihi fi na'abna, wa man ilmihi madha 'amila fihi, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Yang artinya, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. 1. Umurnya, untuk apa ia habiskan. Yang kedua, jasadnya, untuk apakah ia gunakan. Nomor 3, ilmunya, apakah telah dia amalkan. Nomor 4, hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, perkara pertama yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak adalah umur kita. Sejak kita menginjak usia balik, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan diri kita dari semua yang diharamkan, maka kita akan selamat dan bahagia. Sebaliknya, jika tidak, maka kita akan binasa dan merana. Yang kedua, kita akan ditanya mengenai jasad kita. Jika seluruh anggota badan kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah, maka kita akan senang dan beruntung. Sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita akan merugi dan buntung. Yang nomor 3, kita akan ditanya mengenai ilmu kita. Kita akan ditanya apakah kita telah mempelajari bagian ilmu agama yang fardu ain untuk kita pelajari atau tidak. Dan jika kita telah mempelajarinya, apakah sudah kita amalkan atau tidak. Ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain adalah seperti dasar-dasar ilmu akidah, hukum-hukum dasar terkait bersuci, sholat, zakat bagi yang mampu, puasa, kewajiban hati, maksiat anggota badan, dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan
Wailun liman la ya'lamu wa wailun lima alima summa la ya'man. Sungguh sangat celaka orang yang tidak belajar ilmu agama yang fardu ain, dan sungguh sangat celaka orang yang mempelajarinya tapi tidak mengamalkannya. Yang keempat, kita akan ditanya mengenai harta, dari mana kita memperolehnya dan untuk apa kita belanjakan. Dalam masalah harta, manusia terbagi menjadi 3 golongan, 2 celaka dan 1 yang selamat. 2 golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram, dan mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal tapi membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan. Sedangkan golongan yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmal malu soleh lirrajuli soleh, rawahu Ahmad. Sebaik-baik harta adalah harta milik orang yang soleh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Karena orang yang soleh akan mencari harta dengan cara yang halal dan membelanjakannya untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik serta hidayahnya, sehingga di penghujung tahun 2025 ini kita semua dan keluarga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikun barbarur rahim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.